di sebuah kota kecil bernama Karangjati, tersembunyi sebuah pasar tradisional yang dulu dikenal ramai. Tapi sekarang hanya sedikit yang berani datang ke sana. Karena di tempat itulah kutukan dimulai. Cerita ini berawal dari dua pedagang sayur. Bu Sarti, pedagang lama yang dikenal jujur dan ramah. Dan Bu Rumi, pendatang baru yang tiba-tiba saja jadi primadona pasar. Sayurannya segar, harganya murah, dan lapaknya selalu penuh. Bahkan terlalu penuh untuk seorang pedagang yang baru. Setiap subuh, Bu Rumi selalu datang duluan. Ia menaburkan sesuatu dari botol kecil ke sayurannya. Katanya pupuk daun, tapi baunya seperti tanah kuburan dan darah. Bu Sarti mulai merasa ada yang tak beres. Ia pun datang ke Mbah Wiryo, tetua kampung yang juga dikenal sebagai orang pintar. Setelah menceritakan semuanya, Mbah Wiryo menghela napas berat. Kamu bukan orang pertama yang mengeluh soal Bu Rumi. Dia bukan pedagang biasa. Dia itu keturunan langsung dukun Sarina. Ilmunya juga masih hidup. Mbah Wiryo memberikan segenggam pupuk bunga 7 rupa, seikat 2 kelor, dan menyuruh Bu Sarti menaburkannya di sekitar lapak Bu Rumi. Esok harinya, pada subuh-subuh sebelum pasar buka, pagi itu saat embun belum hilang dari atap pasar, Bu Sarti memberanikan diri menabur ramuan itu di dekat lapak saingannya. Hasilnya langsung terasa. Saat matahari mulai naik, lapak Bu Rumi menjadi pusat perhatian. Tapi bukan karena sayurnya. Belatung keluar dari tumpukan kangkung dan ulat menggeliat di sayur kol. Orang-orang berteriak. Bu Rumi pun terlihat panik. Matanya melotot seperti binatang terpojok. Malam harinya, Bu Sarti pulang dengan senyum puas. Tapi rasa lega itu tak berlangsung lama. Sekitar jam 2 dini hari, pintu rumahnya diketuk 3 kali. Lalu berhenti. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai teras ada kepala ayam hitam dengan jarum menusuk matanya. Di dinding tertulis dengan darah, "Kau ganggu usahaku, akan kutarik nyawamu." Malam-malam berikutnya dipenuhi teror.
anaknya mendadak kejang-kejang. Ayamnya mati satu persatu. Dan Bu Sarti mulai mengalami mimpi buruk, di mana ia diseret ke pasar yang penuh api, dikelilingi pedagang tanpa wajah yang terus menyebut namanya. Puncaknya terjadi malam Jumat Kliwon. Bu Sarti bangun tengah malam karena mendengar suara cekikian dari dalam dapur. Saat ia mendekat, ia melihat Bu Rumi sedang duduk di atas kulkas. Matanya merah menyala. Wajahnya penuh luka bakar, seperti bekas terbakar hidup-hidup. "Giliranmu sekarang, Sarti, giliranmu!" Saat ia berteriak, tubuh Bu Rumi lenyap, digantikan oleh asap hitam dan bau daging terbakar. Di bawah kulkas ada kain kafan kecil berisi tanah kuburan, serpihan kuku dan rambut milik Bu Sarti. Bu Sarti jatuh sakit 3 hari kemudian. Tubuhnya kurus kering, rambut rontok, matanya kosong. Ia berkata berulang-ulang, "Dia datang tiap malam. Dia bakar aku. Dia lempar bara. Dia datang tiap malam. Dia bakar aku. Dia lempar bara." Mbah Wiryo kembali dipanggil. Ia melakukan ritual pembersihan besar-besaran. Tapi katanya, ikatan dendam itu terlalu dalam. Satu-satunya cara menghentikan santet ini adalah dengan mengembalikan kutukan ke sumbernya. Dengan keberanian terakhir, Bu Sarti kembali ke rumah tua Bu Rumi. Tapi ia tak menemukan siapapun. Hanya tumpukan tanah merah segar di halaman, seperti kuburan baru. Di atasnya ada papan nama, lapak bertuliskan, "Sayuran segar Ibu Rumi." Warga bilang Bu Rumi sudah meninggal 3 hari yang lalu. Jatuh ke sumur di belakang rumah. Lehernya patah, tapi anehnya, lapaknya tetap buka setiap hari. Dan orang-orang masih membeli di sana. Dan kalau diperhatikan dengan benar, penjual di balik meja bukanlah manusia, melainkan sosok perempuan pucat dengan mata yang tak pernah berkedip dan bau kemenyan yang menusuk hidung. Kini Pasar Karangjati dijuluki sebagai pasar setan. Tempat di mana orang bisa membeli sayuran yang sangat segar dengan harga yang jauh lebih mahal daripada uang, yaitu
jiwamu.